Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai penelitian tindakan kelas. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya Fatma Kurata Aini sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Justina Renjani sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Fadila Dwi Putri sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat ada Vivi Sulmayani sebagai pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian penelitian tindakan kelas. Yang mana penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat guru mengajar dengan tujuan perbaikan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran. Untuk meningkatkan keahlian dalam pembelajaran bidang studi, guru selalu melakukan penelitian tindakan kelas tersebut. Masalah yang diteliti adalah masalah yang memang penting menarik perhatian dalam jangkauan penelitian dari segi kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga. Lingkup penelitian dapat berkisar pada kurikulum, peserta didik, guru, sarana dan prasarana, dan penilaian. Selanjutnya yaitu ada karakteristik penelitian tindakan kelas yang mana yang pertama bersifat situasional yang artinya masalah diangkat dari praktik pembelajaran keseharian yang benar-benar dirasakan oleh guru, peserta didik atau keduanya dan kemudian diupayakan penyelesaiannya melalui penelitian. Yang kedua, merupakan upaya kolaboratif antara guru dengan peserta didik atau antara guru dengan kepala sekolah, yaitu suatu kerjasama dengan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, bersifat self-evaluatif, yaitu kegiatan yang dilakukan secara kontinu, dievaluasi dalam proses dan bertujuan untuk perbaikan atau peningkatan praktik pembelajaran. Yang keempat, bersifat luas dan selalu dapat disesuaikan. Yang kelima, mengutamakan data pengamatan dan perilaku empiris pembelajaran. Yang keenam, memiliki sampel yang terbatas dan tidak representatif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan, artinya hanya berlaku bagi guru yang bersangkutan saja. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Baiklah, di sini saya Justina Renjani dengan NPM 18010020. Di sini saya menjelaskan desain penelitian tindakan kelas. Desain penelitian adalah proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada prinsipnya diterapkan PTK dimaksud untuk mengatasi suatu permasalahan yang terdapat dalam kelas. Yang pertama yaitu ada desain PTK model Kurt-Lewin. Model ini merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan lainnya, khususnya PTK. Yang kedua yaitu ada desain PTK model Chemis Target. Desain ini merupakan pengembangan konsep dasar Lewin, hanya saja komponen tindakan dan pengentaran sebagai suatu kesalahan. Yang berikutnya yaitu desain PTK model John Elliot. Desain ini merupakan pengembangan dari konsep dasar model Lewin. Di sini bahwa dalam suatu tindakan terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah pertama tindakan dan langkah selanjutnya dengan dasar pemikiran bahwa dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan dan setiap BB terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam suatu kali tindakan di dalam suatu KBM. Yang berikutnya yaitu ada desain PTK model Hopkins. Desain ini berpijak pada desain model PTK pendahuluan. Selanjutnya Hopkins 1993 menyusun desain tersendiri sebagai berikut: mengambil start, audio, perencanaan, konstruk, perencanaan desain terdiri sebagai tindakan, pengambilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Putri dengan NPM 18010019 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Masalah dalam PTK terkait dengan proses pembelajaran yang ada pada gilirannya yang menghasilkan perubahan pada perilaku guru, mitra penelitian, dan siswa.
Yang selanjutnya yaitu analisis masalah. Analisis masalah perlu dilakukan untuk mengetahui dimensi-dimensi masalah yang mungkin ada untuk mengidentifikasi aspek-aspek pentingnya dan untuk memberikan penekanan yang memadai. Yang selanjutnya yaitu perumusan hipotesis, di mana hipotesis dalam penelitian tindakan bukan hipotesis perbedaan atau hubungan, melainkan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu merumuskan rencana tindakan. Dalam merumuskan rencana tindakan, hendaknya memuat informasi sebagai berikut. Apa yang diperlukan untuk menentukan kemungkinan terpecahnya masalah yang dirumuskan. Yang selanjutnya yaitu alat-alat dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data, rencana perekaman atau pencatatan data dan pengolahannya, serta rencana untuk melaksanakan tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan tindakan kelas, yang mana pelaksanaan tindakan kelas direncanakan hendaknya bersifat fleksibel untuk mencapai perbaikan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu menganalisis dan memaknai data. Isi semua catatan atau rekaman data hendaknya dicermati untuk dijadikan landasan melakukan refleksi. Di sini, peneliti harus membandingkan berbagai catatan dan rekaman agar dapat menentukan suatu temuan yang relatif valid dan reliable. Yang selanjutnya itu membuat laporan hasil, yang mana hasil data dilanjutkan dengan penyusunan laporan. Laporan hendaknya mencakup ulasan lengkap tentang melaksanakan tindakan sesuai dengan yang telah direncanakan, pelaksanaan pemantauannya, dan perubahan peningkatan kualitasnya terjadi sebagai akibat tindakan yang dilakukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan PPT mengenai penelitian pendidikan kelas, yaitu ada komponen laporan penelitian pendidikan kelas. Yang pertama itu ada halaman judul, singkat padat, maksimal 2 kata, spesifik dan cukup jelas. Dan cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti. Tindakan untuk mengatasi hasil yang diharapkan dan tempat penelitian. Berikutnya ada halaman pengesahan, ditandatangani oleh ketua peneliti, kepala sekolah, dan pembimbing atau pendamping sebagai keterangan bahwa laporan PTK yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan. Berikutnya ada abstrak. Abstrak merupakan kepadatan dari hasil penelitian yang memuat latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan yang di titik satu spasi dan dirumuskan dalam satu paragraf dengan jumlah kata kurang lebih 200 kata. Berikutnya ada kata pengantar. Menjelaskan asal-usul mengapa masalah penelitian tindakan kelas ini diangkat sebagai topik penelitian, faktor-faktor lingkungan yang memberi arti penting penelitian, kedudukan PTK dalam pemecahan masalah pembelajaran, serta secara harapan kepada pihak-pihak yang membaca laporan penelitian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.